Cio, ya Allah, tuh dari kolong, dilahirin di kolong, bawa anaknya pakai tangan tuh. Nggak tahu nih anak pertama, kedua, ketiga mana. Sama dia dililit ari-arinya di tangan, terus dibawa. Ini masih nyambung tuh. Allah Akbar. Halo, assalamualaikum cat lovers. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kucing saya yang lahiran di kolong tempat tidur. Kemudian ia membawa anaknya itu dengan tangannya sendiri, bukan digigit seperti kucing biasanya. Saya cukup heran dan terkagum-kagum. Ini ketika dia birahi, itu dari awal usia 11 bulan udah birahi ya. Tapi ketika saya kawinkan, itu dia usia 15 bulan ya, setahun 3 bulan baru saya kawinkan. Karena saat itu saya masih ada indukan yang lagi hamil 2, jadi takut keteteran kalau kebanyakan indukannya hamil. Dan dia baru pertama kali hamil dan pertama kali melahirkan. Dan sungguh di luar dugaan, kaget sekaget-kagetnya karena tiba-tiba dia keluar dari kolong itu membawa anak-anaknya. Dan ini ketika dia kawin, ini usia 15 bulan ya, 15 bulan dia mulai kawin. Saya nggak nyangka banget dia akan sepinter itu. Nah ini dia baru keluar dari kolong tempat tidur. Tuh, dililitnya di tangan dan dibawanya. Ini udah saya gunting ya dari tangannya, tapi mereka belum terlepas, masih tergabung gitu. Nggak tahu nih anak pertama, kedua, ketiga mana. Sama dia dililit ari-arinya di tangan, terus dibawa. Ini masih nyambung tuh. Sampai puding susu pun sudah bersih loh. Belum saya bersihin, biasanya kan pas lagi ngeden, lagi keluar terus saya cukurin, saya bersihin. Ini udah bersih tuh, udah nggak ada yang kayak apa. Alhamdulillah tuh, anak-anaknya juga bisa nyusu normal. Nah ini anak pertama loh. Anak pertama tuh biasanya rawan. Ya Allah, tahu nih yang mau kali kok. Ini loh, yang juga tuh. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur. Alhamdulillah udah pada nenek juga. Tadi sempat saya coba pancing pakai susu, tapi mereka nggak mau nyedot. Saya kira mereka belum bisa nyusu, sampai saya sepetin pakai pipet, tetap aja nggak mau. Ternyata pas induknya masuk ke sini mereka nyusu. Ya Allah, bener-bener nih kucing gak nyusahin. Sehat-sehat ya, panjang umur. Dan ini anak-anaknya ketika berumur 1 minggu ya, udah mulai pada terbuka matanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Saya seneng, gak nyangka banget. Mama Cio,
sama Papa Udin. Ini saya nggak tahu mana anak pertama, anak kedua, ketiga, nggak tahu. Ini nih. Temong dia. Udah 2 hari atau 3 hari nggak disekap. Nah, coba anda lihat nih temong nih. Jalan lah. Belajar mau jalan. Udah belajar mau jalan. Udah belajar mau jalan. Iya. Udah mau jalan. Udah mau jalan ini anak ini. Anak tawan itu. Ini. Anak tiotan ini, anak tiotan. Anak tiotan ini. Sini dong lihat nih. Anak tiotan ini. Anak Mama Cio ini sama Papa Udin ini. Ini temongnya anaknya nih, temong ini. Aduh. Dan ini mereka saat menginjak usia 1 bulan ya. Ayo cepet. Udah bisa lari-lari. Nah yang putih orange itu saya bilang abangnya, yang kaliko saya bilang anak kedua, dan yang hitam putih saya bilang anak terakhir. Padahal saya juga nggak tahu. Nenek nggak? Ketiga anaknya. Coyong sama adiknya ya. Dan ini saya gabungin dengan kitten-kitten yang lain yang pada baru lahir dari indukan yang lain ya, sekitar usia 2 minggu, dan yang itu baru usia 2 hari, itu yang paling kecil kaliko. Ini dari 3 indukannya. Kan ada yang kecil sendiri. Sebenarnya itu yang kecil sendiri itu punya teman, induknya meninggal saat melahirkan, jadi dititip di saya. Si kecil jadi bahan bully. Lucu sekali. Mereka pun kemudian bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, terlihat dokter Hong yang memeriksa salah satu anggota tubuhnya yang terluka akibat serangan dari orang kecil di tubuhnya. Anggota tubuh mereka pun mengalami benturan dalam tubuhnya yang adiknya diapain? Ih. Nah, Alselin. Bang Atan, Abang. Mereka sangat saling menyayangi. Padahal masih kecil ya. Tuh.
Udah saling menjilat. Tuh lucunya. Tapi ini biasa ya, kitten pasti keserang jamur. Yuk, saling menjilat terus-terusan. Sangat lucu. Dan ini adiknya. Sekarang mereka usianya udah 1 tahun. Itu Atan, Selina sama Atan adik kakak.